A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bapak Ibu tahu apa yang membuat keruh hati? Yang membuat keruh hati adalah harta, dunia. Harta halal saja bisa menjadi keruh, apalagi harta yang syubhat dan haram. Harta halal tuh Pak, bisa membuat keruh harta, apalagi yang syubhat dan haram. Maka harus sangat hati-hati Pak. Karena kalau keruh nih Pak, jiwanya keruh, pokoknya guru, saya mohon maaf sekali lagi, guru, orang tua sama saja, nanti akan hanya menularkan hal, mengirimkan yang keruh-keruh tadi itu. Orang tua nyekolahkan kemana sampai kemana-mana sekolahnya, tujuannya cuma nyari duit. Kamu sekolah sana tujuannya apa? Tujuannya biar nanti kerja, dapat kerja bagus. Yang sekolah di sini, yang kuliah di sini biasanya bagus-bagus kerjaannya. Itu salah niat. Gara-gara apa? Harta, pengen nyari duit. Akan sangat keruh orang tua menurunkan begitu. Sama juga guru akan keruh Pak. Sampai ke anak-anak juga keruh banget. Hasilnya pasti nggak bagus. Gurunya umpamanya cuma yang di sini hatinya cuma urusan gaji, ya kan? Pokoknya bagaimana caranya apapun yang dilakukan punya uang. Sertifikasi, itu diuber-uber. Apalagi yang lain nggak jadi Pak generasi ini. Yakinlah Anda mau sekolahkan berapa lama pun nggak akan jadi. Kenapa? Sumbernya keruh. Jiwa-jiwa keruh hanya melahirkan generasi yang keruh. Nggak mungkin jadi generasi ini. Nggak mungkin jadi. Nah ini resepnya orang tua dulu tadi itu. Orang tua dulu Masya Allah, betul Ustaz ya. Dengan dunia apa? Ambisinya kayak gitu kan enggak? Ambisi orang tua dulu dengan dunia. Hari ini ambisi kita terhadap dunia ajaib. Nah keruh itu teman-teman Bapak Ibu menjadi sangat berbahaya buat generasi ini. Nah Nabi bersabda, ini Nabi ini sabdanya ngeri. Ngeri tapi jarang yang ngeri, tapi mengerikan padahal. Kata Nabi, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yurih raihatal jannah yaumal qiyamah. Ngeri hadisnya, hadis sahih. Ini hadis ngeri tapi jarang yang ngeri. Siapa yang belajar ilmu harusnya ikhlas karena Allah, tapi ternyata niatnya karena ingin mendapatkan dunia, betul kan? Betul kan? Kerja, uang, posisi, jabatan, ijazah, itu dunia apa akhirat? Dunia semua. Orang yang begitu niatnya, lam yurih raihatal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan pernah mencium aroma surga. Oh, buru-buru masuk surga Pak, nyium aroma surga aja enggak. Aroma surga itu bisa dicium dari jarak sangat jauh. Wanginya itu saja tidak tercium. Kok bisa ya kita sekarang biasa banget gitu ya? Biasa aja kali Pak, orang juga gitu niat nyekolahin anak mah niatnya. Coba baca kembali hadis ini. Ini sangat jelas loh. Ilmu, temanya tema ilmu, nyekolahin anak itu ilmu, mendidik anak itu ilmu, niatnya dunia. Oke, bersihkan dulu itu Pak. Memang harus bersih-bersih dulu. Kalau nggak bersih ya jelek hasilnya. Jelek, keluarnya jelek. Jadi kita bersih-bersih dulu. Oke. Bersihkan lagi yang lain, yaitu masalah harta. Masalah harta Pak Ibu. Masalah harta ini yang ngeri juga. Ada hadis Nabi tentang masalah harta ini. Lahmun nabata min suhtin fannaru aula bih. Daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih layak baginya. Nah terus gimana kalau anak kita suapi barang haram? Ini uang dibawa dari hasil yang haram, dari hasil yang syubhat, dibawa pulang ke rumah, kemudian dipakai jadi bajunya anak-anak, dikonsumsi, tumbuh badannya. Daging yang tumbuh dari barang yang haram. Makanya jadi generasi neraka. Bapak Ibu tahu neraka? Nggak ada enak-enaknya Pak. Yang panas, yang gelisah, yang sakit, yang mengeluh, itu neraka.
Makanya jadi punya anak itu aja isinya. Hati-hati. Salah satu yang harus dibersihkan adalah urusan harta. Jadi Bapak Ibu, kalau orang tua mengambil harta yang haram itu tumbalnya anak. Tumbalnya mesti anak. Susah didik anak jadi soleh. Itu harta itu. Anda bisa menikmati, bisa keliling dunia, tapi tumbalnya anak-anak. Bahaya sekali. Lihat Rasul bersabda. Hadis panjang riwayat ini disampaikan melalui jalur sahabat Nu'man bin Bashir. Innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayyaqa'a fi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara keduanya ada yang syubhat, ada yang enggak jelas. Yang kebanyakan orang tidak tahu hukumnya. Siapa yang menjaga diri dari yang syubhat, maka sungguh dia telah membersihkan agamanya dan dirinya. Yang tengah-tengah tadi itu. Tapi siapa yang terjatuh pada yang syubhat, pasti suatu hari akan jatuh pada yang haram. Kalau kita tahu syubhat ya, syubhat itu belum halal, belum haram. Tapi beda satu sudut pandangnya. Kalau setan bisiki ke hati kita, bisikinya, ini kan nggak haram, belum haram kok. Setan juga benar loh, memang belum haram. Syubhat itu belum haram. Tapi orang beriman akan menjawab dari sisi yang berbeda. Orang beriman akan mengatakan, iya, walau ini belum haram, tapi ini belum halal. Nah ini kata Nabi, siapa yang terjatuh pada yang syubhat pasti suatu hari ngambil yang haram. Pasti itu Pak, syubhat haram. Karra'iyar ahaulal hima, seperti penggembala yang keliling-keliling di hima. Hima itu dulu tempat penggembalaan untuk ternak zakat milik negara. Jadi tidak boleh ternak lain masuk ke tempat gembalaan khusus itu. Kalau ada penggembala datang terus menggembalakan kambingnya, muter-muter, gak masuk dia Pak. Hima itu dilarang masuk. Muter-muter, lama-lama masuk. Masih masuk. Dan ketahuilah kata Nabi, setiap raja punya hima, dan Allah pun punya hima, dan himanya Allah adalah larangan-larangannya. Dan ketahuilah bahwa di tubuh manusia ini ada segumpal daging yang kalau dia baik-baik seluruh tubuhnya, kalau dia rusak-rusak seluruh tubuhnya, itu adalah kolbu. Nah, lihat Bapak Ibu, bicara tema halal haram syubhat, ujungnya hati, ujungnya kolbu, ya kan? Itu artinya kalau generasi ini mau baik hatinya, maka jangan pernah membawa pulang rezeki yang meragukan, apalagi yang haram. Hanya boleh rezeki yang yakin 100% halal. Udah gak ada tempatnya di rumah kita rezeki yang kayak begitu itu Bang. Kenapa? Karena di hadis ini pengaruhnya ke hati. Hati itu adalah panglima untuk seluruh anggota tubuh kita. Jadi kalau tangan, kaki, kepala, mulut, bibir, apa semua itu sebenarnya hanya terjemahan hati. Hati memang tidak terlihat Pak, tetapi Allah memberikan tombol-tombol yang terlihat di anggota tubuh ini. Memang hati nggak bisa dilihat, tapi bisa dinilai. Karena ada tombol-tombolnya di sini. Ada mulut, okay? Ada bibir. Ngomongmu kayak apa coba? Ngomong, ya kita ngobrol yuk, ngobrol. Ah ini imannya masalah. Dari mana taunya Pak iman kan dalam hati? Ya, Nabi ngasih tolak ukur. Ada tolak ukur lisan, hubungannya dengan iman. Itu ya, umpamanya Nabi mengatakan
laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi. Orang beriman itu tidak mungkin lisannya suka nusuk, suka nuduh, suka melaknat, suka berkata kotor dan suka berkata kasar. Itu tidak mungkin lisannya orang beriman. Makanya ini tombol mulut ini untuk hati. Iman kan di sini tempatnya. Sehingga gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu sekolahkan anak di mana saja, silahkan lihat lisannya. Di antara tolak ukurnya. Lihat lisan contohnya. Lisannya masih begini, oh berarti belum. Berarti belum nih. Nah, salah satu yang menjadi sumber masalah adalah rezeki yang haram dan syubhat, yang membuat hati generasi kita keruh. Begitu keruh, keluarnya ya keruh, kotor keluarnya. Rasul bersabda, Allah berfirman dalam Al-Quran di Al-Baqarah 168-169, ya Yuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wahai manusia, makanlah apa saja yang di muka bumi ini, tapi syaratnya dua, halal thayyib, halalan thayyiban. Halal lagi baik. Silahkan nikmati bumi ini, yang penting halal dan thayyib. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan musuh nyata bagi kalian. Sesungguhnya setan memerintahkan kalian untuk berbuat keji, berbuat jahat dan berbuat keji, dan menyuruh kalian untuk berkata tentang Allah yang kalian tidak tahu ilmunya. Ya Bapak Ibu, setelah bicara makanan, kan makan nih, makanlah yang halal dan thayyib. Setelah bicara makanan, Allah berfirman tentang setan, iblis. Berarti erat sekali ada hubungannya iblis itu dibalik konsumsi kita. Kalau muslimin dimintanya kan halal thayyib, ini enggak, bukan halal thayyib, yang haram dan yang tidak thayyib, yang rusak, yang racun, yang apa semua dimakan. Itu dibaliknya ada setan. Bisa, penggeraknya itu setan. Masalahnya kalau sudah begitu, kalau sudah tidak halal, tidak thayyib, efek berikutnya adalah setan itu akan memerintahkan kalian untuk berbuat jahat dan keji. Coba bayangkan, awalnya makanan yang tidak halal dan tidak thayyib, ujungnya perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi mohon hati-hati betul. Masa rezeki Pak, sudahlah. Mau sampai kapan sih dinikmati rezeki yang haram, yang syubhat itu? Mau sampai kapan? Hilangkan itu. Maka bersyukurlah kalau Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberikan Allah rezeki yang halal. Kalau dicukupkan dengan rezeki yang halal itu, Masya Allah, itu anugerah mahal dalam hidup. Nikmat, tenang hidup ini.